Akhirnya selesai juga pesta Chess Festival 2024, teman-teman. Nodirbek Abdusattorov, Grandmaster asal Uzbekistan. Padahal masih tersisa satu pertandingan lagi saat melawan Farhan Makhsudloo. Dia berhasil, teman-teman, membuat nilai sempurna, yaitu sebuah kemenangan menjuarai festival ini. Bagaimana keseruannya? Apalagi kita lihat di sini langkah pengorbanan yang sangat brilian. Menteri dikorbankan. Siapkan konsentrasi tinggi, ambil ilmunya. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung di Jari Pelawi CS, welcome. Jangan lupa tombol subscribe dan nyalakan juga loncengnya. Selamat menyaksikan. Nodirbek Abdusattorov di sini pemegang buah putih. Dia memulai dengan pion E4, Farhan Makhsudloo. Pion ke C5, di sini terjadi pembukaan Sicilia Defense. Putih merespon kuda ke F3 dan hitam pion D6. Putih pion center mengajak pertukaran, pion pukul pion disambut oleh kuda. Hitam mengeluarkan kudanya, menyerang pion E4. Putih langsung melindungi dengan kuda ke C3. Langkah pion A6 ini menjaga kotak B5. Terjadilah variasi Nadov di pembukaan Sicilia Defense. Nodirbek Abdusattorov, pion H3, menjaga kotak G4. Pion E5 mengancam kuda mundur ke B3. Gajah dikeluarkan ke E7, persiapan rokade sayap raja. Putih aktif gajah ke E3 dan hitam aktif gajah ke E6. Nodirbek Abdusattorov langsung mengeluarkan menterinya, penempatan ke F3 dan Makhsudloo kuda ke D7. Pion G4 dimainkan. Pion H6 mengantisipasi kotak G5. Raja rokade sayap menteri. Bagaimana kita bisa melihat, teman-teman? Rokade berseberangan ini sangat brutal. Setelah kuda ditempatkan ke D5, hitam pun merespon. Yaps, kuda dimundurkan ke F8. Gajah petak putih ke D3, kuda manuver ke G6, benteng ke E1, hitam kuda ke D7, dan putih raja ke B1 mengamankannya terlebih dahulu. Penempatan gajah mengajak pertukaran diabaikan saja, pion dimainkan ke C4, lalu hitam rokade sayap raja. Gajah ditarik ke F1. Kuda manuver kembali mengancam menteri, spekulasi dimainkan, gajah pukul gajah, dan gajah yang memukul pion. Menteri masih ada dalam permainan ini. Menteri ditarik ke D3, lalu hitam melangkahkan posisi taktikal kembali, teman-teman. Di sini masih langkah taktikal yang tujuannya posisional ya. Tempatan benteng ke C6, lalu menteri ke D2, sama-sama mengamankan perwiranya masing-masing. Tujuannya sangat jelas di sini. Kuda ke A5 diantisipasi pion B6, lalu kuda ke D5, ada pion A5 dimainkan. Pion menghambat pergerakan pion hitam. Farhan Makhsudloo kuda ke F4. Bagaimana bisa kita lihat, teman-teman? Langkah yang dilakukan oleh kedua pemain masih terlihat posisional. Penempatan benteng ke E3 dibalas pion ke G6 oleh Farhan Makhsudloo. Kuda diturunkan ke C3, lalu kuda ke F6. Lagi-lagi di sini masih aktif bermain kuda. Hitam memukul pion, ini tidak bisa, teman-teman, karena pion itu bukan gratisan, sama saja bertukar. Maka dari itu, Farhan Makhsudloo tidak memukul pion dengan gajah. Ini adalah langkah analisis partai aslinya. Dia memainkan kuda kembali manuver ke F6. Ada pion F3. Direspon raja ke H7. Langkah tempo mungkin ke depan. Setelah kuda ke D5, kembali raja bergeser ke G7. Ada pion memberikan secara gratisan. Jika kita analisis kondisi seperti ini, hitam anggap saja pukul pion tersebut, maka kuda pukul kuda. Respon dari hitam memukulnya dengan pion pastinya. Saat benteng terancam, dia bisa ke C3, dilanjutkan, teman-teman, bisa melindungi pionnya. Ada pion G5 dimainkan. Kedepannya bisa kuda ke D4.
Langkah ini pun masih bisa berimbang karena juga bisa pilihan ada ke E5 ancaman oleh pion, dan pion yang ada di D6 sama akan tumbang juga. Para Matselo masih menginginkan pertahanan di lini center, maka dari itu dia tidak pukul pion yang ada di H5, melainkan di sini dia langsung menyederhanakan permainan gajah pukul kuda dan disambut oleh pion. Tempo mengancam benteng, benteng mundur ke C8. Pion pukul pion, tetap pada saat kuda ke H7 nantinya pion G5 akan tumbang kembali. Tetapi belum dilangkahkan. Setelah putih penempatan gajah mengancam benteng terlebih dahulu, benteng ke C7, benteng mengajak pertukaran, langsung saja direspon setelah menteri mengambilnya kembali, maka kuda mengambil pion yang hilang. Putih agresif, menteri ke C6, hitam kuda ke G2 mengancam benteng, benteng ke jalur C, lalu hitam menempatkan kudanya ke E1, putih penempatan kuda ke D2 membawa benteng ke H8, mengaktifkan karena menguasai jalur H. Nodi break Abdusatorov penempatan benteng ke E3 dan Matselo langsung benteng ke H2. Kuda mundur ke F1. Kuda naik ke C2. Di sini kita sudah memasuki babak yang sangat krusial setelah benteng mengancam kuda, kuda ditarik ataupun ditempatkan ke B4 mengancam menteri. Langkah yang sangat brilian dimainkan oleh Nodibrek Abdusatorov, dan langkah ini yang membuat semua pertandingan ataupun langkah-langkah sebelumnya menjadi berubah. Dia memukul benteng dengan kuda, mengorbankan menterinya. Para Matselo langsung mengeksekusi menterinya dengan kuda. Bagaimana dia bisa merespon ataupun menginginkan pion yang ada di C6 bisa promosi ke depannya. Tapi hitam langsung aktifasi kuda ke E6. Lalu putih menarik gajahnya. Kali ini ditempatkan ke C5. Permainan pun berlanjut. Kuda menghambat pergerakan pion, lalu putih mainkan kuda ke F1. Hitam menteri ke E8, lalu putih gajah ke D5 mengikat dengan pion. Pion mengajak pertukaran, diabaikan, kuda dimainkan ke E3. Ada langkah yang terbaik mungkin bisa diambil oleh hitam, analisis dari komputer. Di sini dia memukul pion dengan pion, teman-teman, setelah benteng ke C2. Langkah analisis kita coba mainkan, tetapi hanya satu langkah ke depan yang tujuannya sangat baik apabila ke H8, petak H1 untuk langkah berikutnya. Tetapi ini tidak diambil oleh para Matselo. Dia memainkan menteri dan menempatkannya ke B8. Berharap setelah gajah ke C4 maka pion A3 dimainkan. Mengepin posisi pion. Kuda main ke D5, tidak mau mengajak pertukaran, ditempatkan ke E6, ada pion ke B3, lalu hitam merespon dengan langkah posisi seperti ini sangatlah sulit. Bisa juga nantinya ke A7 mengambil ruang diagonal untuk ada tempo skak di G1, tetapi langkah itu tidak diambil lagi-lagi teman-teman oleh para Matselo. Kali ini dia memainkan kuda mengancam benteng, pion maju ke depan mengancam menteri, menteri ditempatkan ke H8, lalu benteng ke D2 dan menteri tempo skak di H1. Terpaksa raja naik, kali ini ditempatkan ke A2. Menteri ke C1 dan Nodibrek, benteng ke-2. Pion A4, ada pion G5. Teman-teman, kita sudah memasuki babak endgame. Kuda yang akan dimainkan nanti ke F6 membawa hitam dulu memukul pion yang ada di F3, diancam oleh benteng, dan pion pukul pion disambut oleh gajah. Yups, setelah kuda ditempatkan ke D2, langsung kualitas ditukarkan. Tidak masalah bagi Abdusatorov karena dia mendapatkan pion A3. Dan di sini ada langkah baik jika dimainkan hitam mengambil tempo skak dan ditutup oleh gajah. Kenapa ya teman-teman tidak bisa mengambil tempo skaknya sebelumnya kita menjalankan ke C1? Jika raja ke B4 maka bisa skak di C5 didukung oleh pion. Langkah ini juga tidak diambil oleh para Matselo. Kita kembali ke partai aslinya.
Dia menempatkan skak di A5. Ditutup oleh gajah. Menteri ditempatkan ke A6. Raja naik ke B4. Tempo skak. Ditutup menteri. Pertandingan berlanjut. Raja ke H7. Dan raja ke C4. Raja kembali ngambil tempo ke G7. Gajah ke D7. Terlihat tempo skak dan B3. Skak dan C2. Tidak ada skak, maka dari itu ke A6. Promosi menjadi menteri. Yaps, belum menyerah teman-teman. Parham Maslow masih mencobanya, memiliki peluang untuk tempo skak di E2. Raja naik ke B3, pukul pion. Di sini langkah taktikal yang sangat cerdas. Karena apa? Menteri langsung ditempatkan ke G8. Harus dipukul. Ada kuda mencakar menteri. Tempo skak raja. Jika dilanjutkan, yaps, anggap saja pion mengancam kuda, kembali kuda ke F6. Raja nanti akan mengeksekusi satu persatu pion yang ada di D5 dan E5. Selesai teman-teman. Melakukan pengorbanan dengan perhitungan yang matang, kita bisa ambil langkah ini menjadi pembelajaran saat bermain nanti. Untuk video berikutnya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye.